Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Mahasiswa jurusan HES semester 3 kelas D. Hari ini kita masuk ke materi pertemuan ke berapa? Pertemuan keempat ya, yaitu materi tentang kedudukan dan fungsi mahar dalam pernikahan. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan absen sudah bisa diisi. Nah, sekarang coba kalian lihat di chat Google, Zoom meeting, silakan kalian isi. Dan seperti biasa, absen akan saya tutup pada saat kuliah selesai nanti. Jadi tidak ada lagi yang komplain-komplain setelah selesai kuliah. Pak, dia ke saya, Pak, saya tidak bisa absen, Pak. Ya, dia salah sendiri. Harus bisa, tidak bisa bilang tidak bisa. Harus bisa. Ya, kalau kamu lupa passwordnya ya berarti ceroboh. Kok bisa-bisanya urusan penting bisa lupa passwordnya. Oke, baik. Kita akan masuk ke materi pertemuan ke berapa? Kelima ya. Harusnya pertemuan kelima. Oke, langsung saja ke modulnya. Ini dia modulnya. Bentar, saya share screen. Modul apa? Materi keempat. Nih. Ada muncul ya. Materi pertemuan keempat. Materi keempat pertemuan kelima. Mahar. Apa pembahasannya? Ada 3. Pertama, pengertian mahar. Lalu kedua, syarat mahar. Dan yang ketiga adalah macam dan kadar mahar. Oke, baik, sebelum saya lanjutkan, saya mau minta 3 orang dulu saya panggil untuk saya tanya-tanyakan. Oke, sebentar, saya pilih dulu orangnya. Siapa ini? Nah, ini dia, Rahma Amanda Rukmantara. Ada Rahma ya. Ini 1. Terus 1 lagi, mana ini? Siapa ya? Taufikur Rahman Mutawali. Ini tahu apa ini? Ya, Taufik. Ya, Namsat. Ya, silakan. Oke, 1 lagi perempuan. Minal Muslimati. Siapa ini? Yang kelihatan segar, ceria, dan penuh semangat. Ya, yang ini kenapa kok tidak muncul ini videonya? Ya sudah, Fatmawati. Oke. Senyum-senyum dia ini. Belum sudah senyum-senyum. Oke. Begini ya, saya punya 1 pertanyaan. Dan ini saya akan tujukan kepada teman yang mahasiswi. Rahma. Iya, Pak. Kamu orang mana, Rahma?
Orang Depok, Pak. Depok. Bahasa kamu di rumah bahasa apa? Bahasa Indonesia. Orang tua aslinya Depok apa pendatang atau mana? Asli Jakarta. Terus asli Jakarta, terus Udah di Depok. oh Betawi. Mama Jawa, Papa Sunda. Oh, ya bilang dong Papa Jawa, Papa Sunda, Mama Jawa, bilangin Jakarta. Oke, Sundanya Sunda mana Bapak? Ciamis, Ciamis. Ibu Jawa mana? Jawa Timur. Jawa Timur mana? Tulungagung. Tulungagung, ya Tulungagung. Oke, Rahma, Iya, Pak. tahukah kamu apa itu mahar? Coba saya tanya. Mahar itu apa? Suaranya. Mas kawin. Mas kawin. Terus? Coba kamu pindah, jangan kumpul sama teman yang juga Zoom meeting. Pindah. Iya, Supaya Pak. tidak dengung. Supaya tidak dengung. Coba pindah dulu. Itu karena flashback suaranya itu. Yo, coba. Ya, silakan Rahman, langsung dah, coba dah. Jangan jauh-jauh di situ aja. Ya, yuk, Rahma. Iya, Pak. Mahar itu mungkin mas kawin. Mas kawin, terus Eh, cuma itu doang. Mahar itu mas kawin. Mas kawin itu apa? Mahar. Mahar itu apa mas kawin? Muter-muter jadinya. Apa itu mahar? Coba. Pak, pemberian untuk mempelai wanita. Pemberian siapa? Pemberian dari mempelai pria. Mempelai pria memberikan ke mempelai perempuan. Untuk wanita, Pak. Kamu saya enggak tanya, diam aja dulu Taufik, nggak sabaran ini. Saya nanya ke calon istri kok. Calon istri kamu, ya. Ya sudah. Katanya dulu ke Fatma. Fatma sekarang tutup suaranya dulu, Rahma. Tutup dulu suaranya. Rahma, Fatma. Kamu tahu, kamu orang mana Fatma? Kasemen, Pak. Oh, Wong Serang ki, ya. Benar orang Serang kamu? Ya, Oh iya udah. Fatma, kamu tahu nggak apa itu mahar? mahar itu sesuatu yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita. Diberikan oleh mempelai pria ke mempelai perempuan. Pemberiannya apa maksudnya? Kok tahu-tahu ngasih aja? Kenapa? Hah? Sebagai penghormatan. Penghormatan apa? Penghormatan mempelai pria kepada mempelai wanita. Kenapa kok dihormati sampai harus pakai pemberian segala? Apa alasannya? Apa motivasinya? Kok dihormati? Kenapa? Karena mau hidup bersama. Mau hidup bersama sebagai Suami istri. udah gitu ya. Oke, baik. Saya tanya ke Rahma sekarang. Adat keluarga di Depok itu biasanya gimana kalau mengadakan pesta pernikahan atau mengadakan akad nikah? Kalau perempuan itu dapat mahar berapa biasanya? Tanya, Rahman. Berapa ya, Pak? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Kamu punya saudara yang sudah menikah belum? Belum. Belum. Tetangga atau saudara lain keluarga yang sudah nikah belum? Tahu? Sudah pernah? Pernah dengar? Tapi kalau untuk mahar kurang tahu. Tahu. Fatma, coba pertanyaan yang sama. Gimana? Kurang tahu juga, Pak. Kurang tahu. Oke, ya sudah. Sekarang saya mau tanya ke kalian berdua ya. Misalnya nanti Rahma
4 tahun lagi atau 5 tahun lagi menikah, Rahma. Siap? Insya Allah siap. Kira-kira mau minta mahar berapa, Rahma? Ketawa. Ayo serius ini pertanyaan saya. Kok malah senyum-senyum? Anggaplah ini permintaan dari calon suami ini. Nih, anak saya mau menikahi kamu nih. Nah, gimana kamu jawabannya? Mungkin yang tidak memberatkan mempelai pria tapi tidak merendahkan. Ya berapa itu? Tidak ada uang, tidak ada harta pakai tidak memberatkan, tidak merendahkan. Tidak ada nominal sekian. Harus ada segi nominalnya, harus jujur, harus terbuka. Kamu belajar terbuka sekarang. Saya mau tahu ini menjadi lantaran, kata orang Jawa. Lantaran. Lantaran lancarnya akad nikah kamu nanti 5 tahun lagi. Atau berapa tahun lagi. Atau mungkin bulan depan barangkali. Yo, berapa nominalnya? Belum kepikiran, Pak. Belum kepikiran. Ya udah sekarang Fatma, jawaban kamu apa? Mungkin kalau untuk mahar itu dikembalikan ke orang tua. Diskusi dulu paling, Pak. Orang tua Fatma, ya. Hah? Kalau untuk mahar paling diskusi dulu sama orang tua. Orang tua Fatma, ya. Betul. Ya, katakanlah saya orang tua kamu nih, Fatma, nong Fatma, premen sira. Arab Rabi jaluk pira mahare, pripun? Jaluk pira? Yo, Bapak kamu ngomong ini, nanya berapa, mau minta berapa sama calon suami kamu? Yuk, minta berapa Fatma? Terserah orang tua. Orang tua lagi. Saya ini bapak kamu, misalnya saya bapak kamu Fatma, terus saya bilang sama kamu, Fatma, premen Arab jaluk pira mahare, pripun? Jaluk pira? Terserah orang tua. Orang tua, saya kan orang tua kamu misalnya. Kamu Ya, terserah Bapak. loh, Bapak terserah kamu. Kan yang mau menjalani hidup rumah tangga kan kamu. Yang megang duitnya nanti kamu, megang maharnya ya kamu. Loh, sekarang terserah kamu. Wong itu yang mau ngelola kamu, yang mentasarrufkan mahar itu kamu. Harusnya ada kebijakan sendiri, ada keputusan sendiri gitu loh. Ada? Sudah keluar nominalnya belum? Enggak? Oke, ya sudah. Misalnya uangnya 10 juta. Mahalnya 10 juta. Setuju enggak kira-kira kalau kamu dikasih mahar 10 juta? Mau matikan dulu Taufik. Rahma, kira-kira kalau calon suami kamu memberi mahar 10 juta diterima atau bagaimana? Rahma, 10 juta misalnya. Ayo, silakan. Harus berani bersikap dong. Kamu biaya hidup kamu selama ini besar. Biaya kos-kosan, biaya makan, biaya kuliah, biaya beli buku, itu besar biayanya. Nah, terus apakah mau diimpaskan ke nanti mahar? Ya silakan, terserah. Itu haknya perempuan loh. Nah, sekarang coba Rahma, kalau misalnya calon suami kamu bilang 10 juta, mau atau bagaimana? Hah? Kurang? Wah, kemaru juga kamu ya. Maharnya kurang, 10 juta kurang. Benar? Kurang? Juta mungkin, Pak. Hah? 50 juta. 50 juta, tambah naik. Rahma 50 juta, oke enggak apa-apa. Coba kalau Fatma, misalnya 10 juta calon suami kamu bilang mau mahar. Kamu terima atau bagaimana? Enggak tahu, Pak. Masih bingung. Masih bingung. Aneh jawabannya. Ya sudah, oke. Sekarang coba ke Taufik. Mana Taufik? Iya, Pak. Ya, Taufik, coba posisi kameranya yang benar, jangan miring-miring. Ya, lurus. Nih, lurus, Pak. Yo, Sudah. sekarang saya tanya, kamu orang mana Taufik? Orang Jakarta. Jakarta asli atau pendatang? Pendatang, Pak. Pendatang dari
Jawa. Jawa pundi? Jawa ini Jawa Tengah, Purworejo. Purworejo. Oh iya, Bapak Ibu Purworejo. Ibu, Oh, Ibu. Bapak? Neng Rangkas. Oh, Wong Rangkas. Ya sudah, sekarang saya tanya Taufik. J, Pak. Misalnya tadi si Rahma minta mahar 50 juta. Kamu sanggup nggak mengabulkan permintaan Rahma? Tadi 50 juta. Sanggup, Pak. Sanggup? Nah, dengarin Sanggup. Rahma ya. Sanggup Taufik menerima permintaan kamu. Ya sudah, lanjutkan itu. Iya. Gadein sawah dulu, Pak. Hah? Gadein sawah. Gadein sawah. Oh, gadein sawah dulu ya. Terserahlah. Gadein sawah dulu, gadein rumah dulu, segala macam. Ya sudah. Oke, sekarang Taufik saya tanya, seberapa penting mahar bagi calon suami menurut Taufik? Sangat penting, Pak. Terus? Sebab itu bukti kecintaan saya gitu loh. Keseriusan saya. Kepada Rahma ya? Enggak, Pak, kepada orang lain ya, Pak ya. Iya, kepada calon istri kamu. Iya, istri saya 3 sih niatnya. Oh, 3. Oh, ya silakan. Mangga. Silakan, monggo. Terserah panjenengan ya. Oke, sekarang satu lagi pertanyaan saya buat Taufik sebagai calon suami. Kalau minta segitu besar, ada nggak perasaan terbebani dengan biaya mahar yang besar? Ada nggak perasaan seperti itu? Enggak sih, Pak. Kenapa? Sebab insya Allah kedepannya saya berkecukupan. Oh gitu. Sudah punya persiapan hidup untuk menikah ya? Iya, Oke, karena jadi sudah matang. karena sudah matang. Oke, seberapapun yang diminta, kalau sudah cukup pasti bisa. Bisa, Pak. Kamu siap menjalani, Wajada, Pak. kamu siap menjalani hidup bersama calon suami, calon Istri. istri kamu ya. Oke ya, terima kasih Rahma, terima kasih Taufik, terima kasih Fatma. Baik, kita kembali lagi ke modul saya ya. Kembali ke modul. Simulasi. Anggaplah tadi Rahma dan Fatma sedang menghadapi masa menuju pernikahan. Ya, karena ini simulasi mungkin saja benar, mungkin saja tidak benar. Ya syukur-syukur benar. Nanti akan datang masa ketika kalian sebagai calon istri dituntut meminta mahar kepada calon suami. Itu boleh loh. Suami dituntut mahar oleh calon istri itu boleh. Karena mahar pada dasarnya adalah milik istri. Ingat, milik istri. Jadi kalau istri tidak mengizinkan mahar itu dipergunakan untuk keperluan suami, ya tidak boleh. Tidak ada izin dari istri. Semua wewenang ada di tangan istri. Mau diutangkan ke suami, monggo. Mau dikasih ke suami, ya monggo. Mau dihibahkan lagi kepada suami, ya monggo. Semua terserah kebijakan istri. Oke, baik. Kita pindah dulu ke pengertiannya. Pengertian mahar. Mahar, ini dia. Saya ambil dari pengertiannya ini dari KKBI ya. KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Jadi ada unsur cinta kasih. Bukan sekedar memberikan, tapi ada perasaan tulus, perasaan kasih sayang yang diberikan oleh suami kepada istri. Jadi kalau misalnya pernikahannya dijodohkan, sementara suaminya itu tidak suka dengan perjodohan itu, maka bagaimana Pak hukumnya? Tetap hukum pernikahannya sah. Sah. Karena sesuai syarat dan rukun. Tapi esensi dari mahar itu menjadi hilang. Kenapa? Dia memberikannya tanpa perasaan cinta, tanpa perasaan kasih sayang, tanpa rasa suka. Itu hilang. Karena tidak ada itu semuanya. Ya, jadi itu inti dari pengertian mahar. Sedangkan menurut Imam Syafi'i diberikan penguatan lagi pengertiannya.
yaitu sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan dengan tujuan untuk bisa menguasai seluruh anggota badannya. Jadi ada transaksionalnya di sana, ada aspek transaksionalnya. Jadi kalau suami memberikan mahar, maka saat itu boleh si suami menikmati atau berjima dengan istrinya. Karena apa? Sudah dikasih mahar. Jadi ada unsur pemberian dengan imbal balik apa? Boleh menikmati anggota tubuh istrinya. Itu Imam Syafi'i. Nah, kita lihat ada istilah lain selain mahar dalam Islam. Misalnya ada sedekah atau sidak atau nihlah atau faridoh. Itu istilah lain dari mahar. Sama-sama apa? Sama-sama pemberian. Pemberian siapa? Calon suami kepada calon istri. Nah, sekarang bagaimana hukumnya mahar, Pak? Hukum mahar itu sudah terlihat dari penempatan mahar sebagai syarat dan rukun. Di mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanabila, dan mazhab Hanafiyah, atau mungkin mazhab selain Malikiyah, ditempatkannya mahar sebagai syarat sah sebuah pernikahan, itu menunjukkan bahwa hukum mahar itu adalah wajib. Bahkan Imam Malik atau mazhab Malikiyah menempatkan mahar sebagai rukun. Nah, otomatis ditempatkannya mahar sebagai rukun itu menandakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh pihak suami kepada pihak istri. Nah, itu dia ya hukum mahar. Berikutnya kita pindah ke syarat-syarat mahar. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika sebuah benda itu bisa menjadi barang mahar. Yang pertama apa? Yang pertama adalah harta atau bendanya itu harus berharga. Artinya tidak sah mahar dengan benda yang tidak berharga. Walaupun tidak ada ketentuan tentang banyak atau sedikitnya mahar. Jadi yang penting apa? Harus berharga. Dan ingat, berharganya itu menurut siapa? Apakah menurut suami atau menurut orang tua? Bukan. Tetapi yang penting adalah berharga bagi istri. Sekali lagi, istri. Jadi misalnya istri bilang, Neng, misalnya orang tuanya istri bilang, Neng, kamu pingin apa nanti kalau dinikahi oleh calon suami kamu? Ya sama kayak saya tadi mau nanya-nanya gitu ya. Terus si istri bilang, Pak, saya enggak mau muluk-muluk, saya enggak suka emas permata, enggak suka rumah yang mewah, enggak suka mobil yang bagus, enggak suka, Bah. Yang penting saya suka calon suami saya menjadi imam yang baik, menjadi teladan yang baik bagiku dan bagi anak-anakku. Berarti gimana? Ya sudah, maharnya dari saya, mahar yang saya minta hanya cukup suamiku ini hafal surat Yasin dan tolong dibacakan saat itu juga. Berarti hafalannya surat maharnya surat Yasin, hafal surat Yasin. Ya dibaca dengan mahar surat Yasin tanpa dengan bil ghaib, membaca dengan bil ghaib dibayar tunai. Jadi nanti ketika selesai akad nikah langsung dibacakan surat Yasin. Selesai. Itu sudah berharga bagi istri. Walaupun kadang bagi orang lain kok cuma surat Yasin, kok cuma bacaan, kok cuma Al-Quran, kok enggak pakai yang lain, emas misalnya. Enggak masalah. Yang penting apa? Berharga bagi istri. Bahkan kemarin ya kapan hari itu pernah ada yang ada viral itu, mahar apa? Sandal jepit. Nah, bayangkan. Istri cuma minta sandal jepit, boleh itu. Yang penting berharga bagi istri. Mungkin istrinya enggak punya sandal, enggak punya barang yang bisa dipakai untuk alas kaki, ya itu dia. Bahkan ada yang dengan mahar 1 gelas air minum, air putih. Bisa seperti itu mahar. Bisa seperti itu mahar.
Ya, jadi intinya yang pertama syarat mahar itu harus berharga. Kemudian yang kedua adalah barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Ini penting. Jadi tidak boleh barang itu atau mahar itu berasal dari barang-barang najis, barang-barang yang diharamkan dalam Islam. Misalnya ada maharnya whisky 2 botol, tidak boleh. Atau babi 1 kilo, tidak bisa. Atau darah, itu barang najis. Tidak boleh ya. Dan yang ketiga syarat mahar itu harus bukan barang ghasab. Ghasab itu apa? Mengambil tanpa izin pemiliknya. Tapi suatu saat akan dikembalikan. Minjam sendal, minjam sepatu, minjam perhiasan. Tapi dikembalikan. Nah, itu barang ghasab namanya. Nah, itu tidak boleh. Nah, barang ghasab saja tidak boleh, apalagi barang curian. Gitu ya. Itu syarat yang ketiga. Dan yang keempat adalah bahwa barang mahar itu bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Misalnya ketika akan disebutkan dengan mahar 1 unit rumah. Udah, rumah doang. Jelas enggak? Tidak jelas. Nah, rumahnya gimana? Apakah 2 lantai atau luasnya 29 meter persegi atau justru 110 meter persegi atau yang bagaimana, tidak jelas. Makanya nanti kalau ada orang menggunakan mahar berupa rumah harus dijelaskan. Misalnya dengan mas kawin 1 unit rumah yang terletak di Jalan Cokro Aminoto nomor 10, Kota Pamulang, dengan tipe rumah 36, luas tanah 120 meter persegi, dan luas bangunan 101 meter persegi, dibayar tunai. Nah, harus dilengkapkan, dibuatkan perincian. Rumahnya yang bagaimana, di mana alamatnya, itu juga menguatkan. Jadi tidak boleh barangnya cuma rumah, tapi tidak dijelaskan, tidak boleh. Atau misalnya kendaraan, dengan mahar 1 unit mobil. Tidak jelas itu mobilnya bagaimana. Harus dirinci. Merek apa, tipe apa, berapa cc, kemudian surat-suratnya lengkap. Ya pasti ya. Kalau dikasih mobil yang pasti ada surat-suratnya. Dan apalagi yang misalnya data mobil itu. Ya pokoknya semua data mobil diungkapkan untuk menguatkan perincian benda yang merupakan syarat keempat tadi. Harus jelas keadaannya. Jadi tidak boleh kalau misalnya barang itu disebutkan bendanya saja tanpa dijelaskan perinciannya. Mas apa? Mas cincin, berapa gram, dijelaskan. Tidak boleh diam aja, tidak boleh dibiarkan tidak jelas. Jadi itu syarat barang bisa menjadi barang mahar. Lalu berikutnya, sekarang kita pindah ke kadar mahar. Nah, mengenai kadar mahar, ulama fikih sepakat bahwa mahar tidak ada batas tertinggi. Jadi tidak ada batas tertingginya. Tetapi ulama hanya berbeda pendapat tentang batas terendahnya. Batas terendahnya ada. Apa itu? Kita lihat. Halaman 13. Menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, dan fuqaha Madinah menyatakan bahwa mahar itu tidak ada batas terendahnya. Jadi di atasnya juga tidak ada, batas tertingginya tidak ada, di batas terendahnya juga nggak ada menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, dan lain-lainnya. Tetapi menurut mazhab Imam Malik, ada itu batas terendahnya. Berapa? Paling sedikit 1/4 dinar emas murni atau perak 3 dirham. Ya. Sedangkan Hanafi berpendapat mahar itu paling sedikit 10 dirham. Riwayat lain mengatakan 5 dirham dan ada yang mengatakan 40 dirham. Jadi ada batas tertinggi, ada batas terendahnya. Perbedaan pendapat ulama seperti itu. Nah, berikutnya mengenai macam-macam mahar. Mahar itu ada 2 ya.
Pertama, mahar musamma, yaitu mahar yang sudah disebutkan atau dijanjikan kadar dan besarnya pada saat akad nikah. Jadi di akad disebutkan, saya nikahkan engkau wahai Ahmad bin siapa? Ahmad bin Ali dengan anak saya bernama Siti binti Abdullah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp2.250.000 dibayar tunai. Nah, itu disebutkan dengan mahar sekian. Itu namanya mahar musamma. Dan yang kedua adalah mahar misil atau mahrul misli, yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Jadi tidak ada disebutkan maharnya. Misalnya, saya nikahkan engkau, wahai siapa, wahai Fulan bin Fulan, dengan anak saya bernama Fulanah binti Fulan dengan langsung aja dengan sah. Nah, disebutkan maharnya dengan sah. Udah, tidak ada penyebutan jumlah mahar. Tapi dengan tidak disebutkannya mahar di saat akad nikah bukan berarti tidak dibayarkan akad nikahnya, tidak dibayarkan maharnya. Tetap saja mahar itu menjadi sesuatu yang wajib. Maka dari itu cara pembayarannya dengan menggunakan mahar misil. Bagaimana cara membayarnya? Nah, kita lihat. Maharnya dilihat. Dulu orang tuanya menikah itu maharnya berapa? Atau mungkin saudara perempuannya menikah dulu berapa mahar? Jadi sesuaikan. Atau jika tidak, bisa dengan melihat status sosialnya. Misalnya, pendidikannya, latar belakang pendidikannya, atau mungkin kecantikannya, atau mungkin dia anak keturunan siapa, itu bisa menentukan jumlah mahar. Bisa dengan seperti itu. Jadi diukur-ukur saja, disesuaikan saja. Itu namanya mahar misil. Jadi mahar musamma, mahar yang disebutkan pada saat akad nikah, dan mahar yang kedua, mahar misil, yaitu mahar yang tidak disebutkan jumlah dan kadarnya di saat akad nikah. Dan wajib tetap diberikan dengan cara penentuannya mengikuti tradisi saudara-saudara sebelumnya, atau mungkin orang tua sebelumnya, atau bisa dengan melihat status sosial, latar belakang pendidikan, kecantikan, dan keturunannya. Oke. Suaranya itu. Bukannya bentar lagi ya? Oh, loh, kok pada bentar lagi. Itu udah kita Oke. Berikutnya ini ya, ini silakan kalian baca sendiri dah. Dari halaman 20 sampai terakhir tuh. Ini berkaitan dengan mahar juga. Semuanya silakan dibaca. Ini masanya cukup panjang. Waktunya terbatas. Oke. Di sini juga ada masalah KHI pasal 35 sampai 38 membahas tentang ketentuan mahar. Baik, silakan saya beri kesempatan. Mungkin ada di antara kalian yang ingin bertanya berkaitan dengan mahar tadi. Pengertian, kemudian hukum mahar dan syarat mahar. Mungkin ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Silakan. Bapak tanya. Silakan Ikhwan. Ikhwan ya, betul ya? Ya, silakan Ikhwan. Mana tadi? Ayo. Kok diam aja ini? Ada yang mau bertanya nggak? Ikhwan, jadi nggak bertanyanya? Hah? Ini jadi kayaknya. Bapak, ya Pak, saya kan pernah dengar Siapa namanya dulu? katanya sebaik-baiknya wanita. Namanya dulu. Halo. Namanya dulu sebutkan, jangan langsung nanya gitu. Nanya dulu namanya dulu, sebutkan namanya. Ya saya bisa lihat, nanti saya langsung
apa namanya, saya langsung spotlight. Yo, siapa tadi? Siapa namanya? Lah ini. Hah? Nama Ikhwanul Muslimin NIM Oh, ya, silakan Ikhwan, langsung. Ya, gimana? Ya Pak, kan pernah dengar katanya sebaik-baik wanita itu yang tidak maharnya gitu Pak. Itu Ya. gimana itu Pak? Ya, betul. Jadi ya betul itu ajaran Nabi. Jadi nanti kalau misalnya kita mau menikah, maka jangan sampai kita memberatkan calon suami. Bahkan Nabi pun cuma, udah yang penting apa? Barangnya sederhana. Walaupun cuma sekedar cincin besi. Bayangkan, cincin besi itu tidak ada harganya di masa Nabi. Di zaman kita pun juga sama. Cincin besi yang tidak berkilauan itu bisa dijadikan mahar. Artinya apa? Dalam Islam, prinsip mahar boleh dimahalkan. Boleh ya, boleh. Tapi bukan kewajiban, boleh dimahalkan. Tapi kalau misalnya si perempuan tidak mentargetkan mendapatkan sesuatu lebih dari calon suaminya, itu juga baik. Bahkan Nabi memberikan jaminan perempuan yang tidak memberikan mahar dengan biaya yang berat itu akan jaminannya surga katanya. Jadi ya silakan. Di sini hanya ketentuan mengenai ulama mazhab hanya menentukan besar kadar rendahnya. Rendahnya berapa? Sekurang-kurangnya sekian. Supaya apa ya? Supaya perempuan juga punya martabat. Perempuan juga punya harga diri yang nama baiknya tetap bisa diangkat meskipun maharnya sekian. Jadi gitu ya ikhwan ya. Betul itu ajaran Islam. Perempuan yang baik adalah perempuan yang tidak memberatkan dalam urusan mahar. Iya betul. Itu sesuai dengan anjuran Nabi. Pokoknya nikah dengan biaya yang semurah-murahnya lah. Walaupun cuma misalnya maharnya satu cincin besi yang tidak berharga, tapi berharga bagi calon istri. Gitu ya. Siapa tadi? Ikhwan. Ya Bapak, terima kasih banyak Pak. Baik, selanjutnya masih ada kesempatan nih sebelum saya lanjutkan dengan tugas. Ada yang mau bertanya? Silakan. Masih ada SD? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan dengan tugas. Oke, silakan kita lihat ke Google Classroom kelas SD. Silakan. Coba kalian buka Google Classroom-nya, GCR-nya dibuka, lihat ininya. Nah, saya tampilkan dulu ya. Oh, sorry. Ini tadi saya kayaknya lupa ini, belum saya masukkan ternyata. Oke, sebentar ya, sabar ya. Saya kira tadi malam saya sudah masukkan, ternyata belum. Oke, kita lihat aja di sini ya, ntar saya buka dulu ya. Tugas 4, belum ada tugas 4. Atau untuk sementara saya bukakan dulu yang kelas lain ya, kelas HKI ini. Saya bukakan yang HKI yang mirip-mirip, dengan HES. Oke, sebentar ya. Saya bukakan dulu. Sebenarnya sama ini antara HKI dengan HES sama. Yang berbeda cuma jumlah SKS-nya.
Oke, kita lihat ya ini tugasnya nih, saya tampilkan. Nih, perhatikan ya. Ini tugas untuk kelas HKID ya kemarin ya. Sama persis ini. Paling cuma beda tanggal pengumpulannya. Baik, tugasnya adalah kalian membuat mini riset. Nah, pertanyaannya begini, lakukan mini riset dalam bentuk observasi di tempat tinggal kalian masing-masing. Jadi kalian nanti tugasnya calling atau mungkin pulang ke rumah kalian masing-masing. Misalnya yang tadi Rahma pulang ke Depok, terus yang Fatma pulang ke Kasemen gitu ya. Lalu hubungi, gunakanlah target respondennya 1 orang tua. Kedua, tokoh agama. Jadi tambahkan selain orang tua juga tanyakan ke tokoh agama. Ya bisa ustadz, bisa kiai, bisa abuya, bisa abah ajengan, terserah. Kemudian yang ketiga, pelaku pernikahan. Siapa itu? Wali dan calon pengantinnya. Ini kan musim nikah ini ya, musim bulan Maulid kan salah satu bulan yang baik buat pernikahan. Jadi mungkin pas lagi ada rame-ramenya di rumah ini. Ya silakan nanti kalian komunikasikan dengan mereka-mereka ini. Nah, terus pertanyaannya gini, Pak, bagaimana kalau misalnya saya atau kalian itu enggak bisa pulang, Pak? Mungkin karena saking jauhnya rumahnya sehingga enggak bisa pulang. Ya, solusi jawaban saya apa? Telepon, bisa kalian wawancara melalui telepon. Observasi melalui telepon. Walaupun sebenarnya tingkat kekuatan observasi melalui telepon itu berkurang. Kenapa? Tidak bisa melihat langsung. Observasi itu kan butuh interaksi langsung. Tapi coba, siapa tahu ada terobosan di situ. Mungkin misalnya video call dengan Pak Kiainya, video call dengan ustadz, video call dengan wali nikahnya, video call dengan calon suami, calon istrinya, kan gitu. Coba. Terus lagi, Pak, kalau misalnya nggak bisa, Pak, saya di rumah itu sinyalnya jelek, nggak bisa ditelepon, Pak. Gimana, Pak, solusinya? Misalnya rumahnya jauh di Kepulauan Seribu, nyebrang, dan pasti tidak ada sinyal di sana karena tidak ada towernya, Pak. Ya sudah. Kalau misalnya ada di antara kalian yang mengalami kesulitan akses melalui transportasi ataupun komunikasi telepon, maka solusinya alternatifnya adalah kalian bisa menggunakan wilayah berupa tempat tinggal kalian sekarang di Serang. Ya, di Serang. Misalnya kalau di pesantren ya berarti lingkungan pesantren, jadi tetangga pesantren. Atau kos-kosan ya tetangga kos-kosan. Cari orang yang pernah ngadain hajatan kawin, hajatan nikah. Nah, itu bisa jadi responden. Nah, ini solusi bagi mereka yang tidak bisa pulang atau tidak bisa telepon ke kampung halaman. Nah, pertanyaan yang dipakai adalah satu, bagaimana menurut Bapak tentang fenomena mahar di Indonesia? Ya, tanyakan fenomena mahar atau fenomena mahar di desa ini bisa juga. Mahar gimana, Pak, di daerah ini, Pak? Bisa di Indonesia atau bisa di lokal. Yang kedua, bagaimana pandangan Bapak Ibu mengenai perbedaan adanya mahar dan seserahan? Di situ ada 2 versi, Pak. Versi seserahan dan ada versi mahar. Jadi mahar beda dengan seserahan. Seserahan itu beda dengan mahar. Terpisah. Nah, coba dikorek, ditelusuri itu. Bagaimana perbedaannya? Ingat, pandangan bapaknya sebagai pelaku atau sebagai tokoh agama atau sebagai orang tua dan pandangan mereka mengenai adanya kenyataan di masyarakat bahwa di situ ada perbedaan. Atau mungkin tidak perlu kalau misalnya di masyarakat itu
Tidak ada istilah mahar dan seserahan. Ada yang cuma mahar aja. Masalah seserahan tidak perlu. Karena ya sudah yang termasuk, sudah include, sudah tergolong bagi satu bagian dengan mahar. Ya, kalau memang ada kenyataan seperti itu ya enggak usah ditelusuri itu. Tapi kalau ada ya coba telusuri. Nah, nanti kemudian hasil observasinya ini setelah kalian tadi berkunjung dan mewawancarai narasumber atau responden, maka kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dengan panjang tulisan minimal 1.500 kata. Ya. Dan ditulis di MS Word. Nanti di situ di MS Word itu ada biasanya. Kalau sudah mencapai 1.500 nanti akan ada keterangannya. Minimal ya, ingat. Paling sedikit 1.500. Ya syukur-syukur bisa banyak. Dan ini adalah tugas individual, bukan tugas kelompok. Nah nanti batas akhir pengumpulannya adalah hari Rabu. Ini karena Selasa karena kelas HKID. Kalau HSD itu hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022. Ya. Kenapa kok 18 Pak? 19 Pak? Ya karena tanggal 12 itu masih tugas 3. Belum selesai. Ini agak mundur lagi. Jam 8 pagi. Jadi dipersiapkan sebaik-baiknya, masih panjang waktunya. Jadi kalian bisa persiapan. Kalian bisa tentukan mulai kapan kalian mencari turun ke kampung kalian masing-masing dan kemudian kapan kalian membuat laporannya, begitu ya. Baik, jelas ya mengenai tugas. Nanti akan saya tampilkan di Google Classroom karena ini masih pinjam kelas lain. Baik, saya kira cukup penjelasan saya mengenai tugas 4. Ada yang ditanyakan terkait tugas? Tidak ada? Kelas SD ini adem ayam ini. Tidak ada yang mau bertanya. Tidak ada yang mau angkat suara, raise hand. Adem. Kalau di kelas lain tuh ya kayak HK itu pada nanya-nanya. Sampai ada 3 pertanyaan itu. Kalau kelas SD ini ya adem ayem. Ya sudah, baik. Saya kira cukup. Jika tidak ada yang mau bertanya, maka saya berharap tugas ini bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan ikuti, perhatikan baik-baik batas akhir pengumpulannya. Tanggal 19 Oktober 2022, jam 8. Baik, saya kira cukup perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih dan mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.